UMJ Ustadz Muhammad Jen. Sebentar lagi akan masuki bulan Dzulhijjah. Berarti umat Islam saat yang berkaitan berkurban. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi telah bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Imam-imam yang lainnya, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah menyatakan hukum berkurban itu adalah sunnatun muakkadah. Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa hukumnya tidak sunnah tapi menjadi wajib karena memiliki makna man wajada sihatan falam yudahhi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan deketin tempat sholat kami. Nah, ada yang menarik sebetulnya. Berbicara tentang kurban, bicara tentang ekonomi kerakyatan. Ada sesuatu yang dibutuhkan oleh umat Islam, yang dibutuhkan oleh manusia. Bicara tentang ekonomi berarti bicara tentang ilmu, tentang rumah tangga. Oikos dan nomos gitu kan. Ilmu yang menjelaskan tentang rumah tangga, yang berarti bicara tentang konsumsi, bicara tentang produksi, bicara tentang distribusi. Kalau bicara konsumsi, biasanya mereka yang ekonominya lemah, yang dikatakan kuncinya adalah fakir atau miskin, sangat sulit sekali untuk membeli daging. Baik itu daging onta, apalagi sapi, kalau Indonesia kerbau, ya kan? Orang menyebutnya sampi, padahal sapi. Ada juga yang namanya kambing. Nah, dari sisi kesehatan, hewan ini adalah protein hewani. Protein hewani yang sangat dibutuhkan untuk manusia. Islam begitu perhatian terhadap konsumsi ekonomi rakyat, ekonomi manusia, konsumsi. Bahkan saya sempat tadi ini kalau hitung nih Pak, berapa triliun se-Indonesia itu? Coba kita hitung nih. Awalnya tidak kebayang dia. Bicara tentang produksi peternak ya. Peternak diuntungkan luar biasa. Berapa banyak peternak onta karena ontanya dipotong, disembelih untuk kurban? Yang di Arab itu banyak yang luar biasa. Sapi juga ya. Sapi atau kerbau. Sapi bahasa Arabnya bakor, pakai bakoroh ya, sapi betina. Beda dengan bangor lain ya. Ya majirli ya. Jadi ada bakor, ada bangor, karena memang kadang-kadang orang Arab menyebut huruf qaf itu sulit. Menyebutnya jadi gob ya kan. As-saqaf jadi asgab. Makodir jadi apa? Nyanyian. Magadir. Begitu ya. Jadi model yang ternyata tadi bakor sapi. Kalau bakor, al-bakor surah tadi itu bicara sapi betina. Kalau kerbau bahasa Arabnya janus. Kerbau. Makanya kerbau itu di Indonesia adanya ini luar biasa. Makanya para ulama menyatakan tidak hanya sapi tapi kerbau juga bisa untuk kurban, tapi kebanyakan menggunakan sapi. Ada yang sapi dari Lombok, sapi yang Jawa itu apa namanya? Sapi Benggala ya. Sapi Benggala yang putih itu kelihatan menjogrolkan ini.
Tapi kalau dari hitung-hitung dagingnya itu besaran daging yang sapi Bali itu kecil tapi padat, tulangnya lebih sedikit. Tapi kalau sapi yang Benggala itu kelihatannya besar tapi tulangnya gede. Nah, dagingnya pun lebih berat yang sapi dari Lombok. Termasuk kalau yang Bali itu biasanya tanduknya lebih kecil, tapi kalau Lombok agak besar. Ada juga yang sapi lemos itu campuran. Yang apa namanya dari Indonesia campur dengan dari luar negeri itu. Ya. Kemudian sapi apa lagi? Sapi banyak itu. Orang berkurban bisa menggunakan sapi. Dari Bali, dari Lombok yang nggak boleh sapi dari Kuningan tuh nggak boleh. Ya, Pak Tohir. Jadi kalau ada yang mau berkurban sapi dari Kuningan keras, karena bukan sapi, Kuningan, tembaga, tunggu gitu ya temennya tuh. Ya, tapi kalau dia beli Kuningan, dia jual lagi ya boleh kan. Artinya mungkin lebih mahal. Nah, ekonomi ini luar biasa. Bicara tadi konsumsi sudah itu. Bicara tentang fakir, siapa itu fakir? Fakir itu malah saya indah, orang yang pakai sesuatu itu namanya fakir. Orang yang gak ada pendapatannya, orang yang gak ada gajiannya, orang yang buat makan gak bisa. Jangankan buat makan, buat minum saja itu gak bisa. Bahkan dia buat kontrak pun nggak bisa. Makanya boleh jadi hidupnya di kolong-kolong dan sebagainya, kolong-kolong jembatan, dan mungkin dia tidurnya di depan toko-toko. Ini boleh jadi kategori fakir. Ada juga yang kategorikan miskin. Miskin itu siapa miskin? Malah yang fi min padi, orang yang punya penghasilan tapi nggak cukup. Ini dikatakan miskin. Contohnya, dia penghasilannya per hari 20.000. Umpama kalau 20.000 kan biasanya bisa saja menjadi tukang cuci gitu ya, atau bantu-bantu yang toko-toko itu. Jarang ada yang mereka itu jarang. Misalkan dia 20.000 dikali 30 udah 100.000 gajinya gitu ya. Gajinya misalnya 20.000, sebetulnya kebutuhannya per hari itu 40.000. Maka kita bisa melihat berarti ini kata kuncinya adalah miskin. Nah, ekonomi kurban ini sangat luar biasa sekali. Saat kita berkurban sangat disunahkan untuk menyembelih sendiri. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, kalau dalam hadis Nabi SAW, pada suatu ketika Nabi menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan untuk, ada dalam riwayat yang menyatakan untuk umat Islam, bahkan juga untuk keluarganya Nabi Muhammad SAW. Makanya ada yang bilang ini sebetulnya satu ekor kambing buat siapa? Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, satu ekor kambing adalah untuk satu orang. Kalau sapi 7 orang, unta sama 7 orang juga. Jadi sapi 7 orang, unta 7 orang, kambing 1 orang. Tapi menurut mazhab yang lain, satu ekor kambing untuk dirinya bisa untuk keluarganya. Hada min Muhammadin wa ali Muhammadin. Begitu ya. Nah, ini silakan kalau bagi yang mau ya. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i pada umumnya di Indonesia pakai adalah satu ekor kambing adalah satu, usah berantem dah gitu ya. Ini kadang-kadang jadi berantem gitu ya. Yang penting kurban lah gitu ya. Nah, ada hal yang lain lagi sebetulnya. Tadi bicara ekonomi itu tadi konsumsi. Ternyata bukan hanya untuk fakir miskin, orang kaya boleh nggak makan kurban? Boleh. Jangankan orang kaya, saya mau tanya, jangankan yang agamanya Islam, orang yang agamanya bukan Islam kira-kira boleh nggak dapat jatah dari kambing kurban itu? Sapi atau boleh?
Syaratnya pastiin dulu umat Islam dapat. Jangan gara-gara kita ngasih jatah yang agamanya bukan Islam, tapi ada yang dizolimi agama sendiri. Maka pastiin dulu nih Pak ya. Nih, dapat belum? Kalau udah dapat boleh dah, ya dapat. Karena Islam rahmatan lil alamin. Yang tidak boleh zakat. Zakat disalurkan kepada yang agamanya bukan Islam, nggak boleh. Karena merupakan Imam Syafi'i mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudh min agniyaihim faturaddu fi fuqaraihim." Ambil zakat di antara orang kaya mereka, karena syarat orang yang berzakat adalah orang yang hartanya cukup nisab atau boleh jadi adalah kaya. Khudh min agniyaihim, yang agamanya agama Islam. Faturaddu, lalu didistribusikan fi fuqaraihim, di antara orang fakir di antara mereka yang agamanya Islam. Maka zakat itu hanya untuk yang agamanya Islam. Walaupun mazhab yang lain yang akan boleh. Kalau Indonesia dipakai dalil adalah zakat lebih aman, tidak disalurkan kepada yang agamanya bukan Islam. Kalau kurban boleh, infak boleh nggak kepada yang agamanya bukan Islam? Disalurkan. Infak boleh nggak Pak? Infak boleh. Sedekah boleh. Karena sedekah itu tidak harus dalam bentuk materi uang, dalam bentuk makanan, dalam bentuk barang. Kita punya tetangga agamanya bukan Islam, punya kue, kita kasih, boleh nggak? Oh, kita kasih buah-buahan, boleh nggak? Bapak-bapak sering kasih buah-buahan, tapi buah-buahan yang dimakan, yang bagusnya buah beneran. Kalau buah-buahan, mainan ya. Jadi buah-buahan, termasuk kadang-kadang begini Pak, kita punya kendaraan mobil saja, itu kan mobil-mobilan lain ya. Nah, kadang-kadang tetangga kita punya mobil, agamanya bukan Islam, kita kadang-kadang pinjam begitu ya. Dalam letak atau sebaliknya, kita punya kendaraan mobil yang agama lain itu pinjam. Ada yang menarik, kenapa mobil bisa jalan? Itu karena ada akinya. Aki itu berfungsi kalau satu kali disebutkan. Kalau dua kali sudah tidak berfungsi lagi. Aki jadi aki. Nah ini bicara ekonomi, pasti bicara tentang konsumsi, consumption. Terus bicara tentang apa lagi? Produksi. Produksi tadi peternak. Bayangin tuh, berapa triliun dalam setahun itu, dalam Ramadan. Gara-gara berkurban itu membuat entrepreneurship dadakan. Jadi jual kambing musiman, jadi dapat untungnya cuma musiman tuh. Jadi betul nggak? Ya, tiba-tiba dia jualan, awalnya biasa aja, tiba-tiba masuk bulan nih, dari sekarang udah mulai nih, ya kan? Itu namanya musiman. Itu barulah ekonomi kurban tuh. Gara-gara ada syariat, syar'un man qablana, syariat yang diperintahkan sebelum Nabi Muhammad itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diteruskan. Bahkan bukan hanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Ternyata salah satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang diterima hanya mereka yang berkorban karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan yang terbaik. Termasuk berkorban yang awalnya adalah salah satu bentuk cinta kepada anak atau cinta kepada Allah. Padahal menunggu Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu harapannya tadi diberikan keturunan. Rabbi habli minas shalihin, ya Allah, berikan anak saya keturunan yang baik. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Bayangin, sudah sepuh, kalau usia
usia 84 tahun sepuh nggak kira-kira? Berdoa 80-an tahun punya anak. Selama 80 tahun baru punya anak. Ya Allah, udah agak gede, falamma balagha mau saya, ketika anaknya yang dicintainya itu menginjak usianya dewasa, sudah akil balik. Akil balik beda dengan akil muhtar. Ya. Kalau akil balik ciri-cirinya mimpi basah, kalau akil muhtar ketangkep. Nah ini ekonomi kurban ini luar biasa. Di samping coba kita lihat, ekonomi kurban sama ekonomi Idul Fitri itu beda. Maksudnya bagaimana? Kalau saat Idul Adha, keberpihakan agama Islam terhadap protein hewani, karena ada aspek dalam ekonomi tadi, tidak hanya konsumsi. Mereka yang tidak bisa akses makan daging bisa makan daging, kecuali mereka yang vegetarian. Kalau vegetarian makan dagingnya dari mana? Agak mau ya, yang vegetarian tuh. Makanya coba kita lihat Pak. Saya pernah baca tuh ada kisah orang-orang Jepang usianya itu lebih panjang dibanding Indonesia pada umumnya. Dia ada yang usianya 100 tahun, 120 tahun. Apa rahasianya? Dia menghindari daging merah. Daging merah berarti daging apa? Ya daging sapi, daging kambing, kerbau dan sebagainya dia. Itu menghindari, justru dia makannya ikan. Kalau orang Makassar nggak bisa menyebut ikan, jadi ikan. Makanya ada nama dulu artis namanya ikan mochi. Dan itu jadi apa namanya ikan mochi. Nah itu dia lebih awet. Berbeda dengan di Prancis. Nah ini harus saya cerita sedikit nih. Saya kebetulan di bulan Ramadan ini mohon maaf nih jamaah terutama DKN pas Ramadan tidak silaturahim di masjid Baitur Rahman karena kebetulan dapat amanah berdakwah di dua negara Perancis. Nah kalau tanpa ditohir itu apa? Negara kafir ya. Nah, negara Perancis dan negara Belanda. Kok bisa dia usianya lebih panjang? Kalau tadi Jepang, karena tadi dia menghindari yang daging warna merah, artinya dia makannya daging laut ya, daging ikan ya, ikan ya. Nah beda dengan di Prancis. Nah kalau di Prancis itu juga sama, usianya ada 120 tahun masih gagah, 120, 100 tahun masih gagah, masih kuat jalan, masih mengendarai mobil, masih kuat. Apa rahasianya? Karena dia setiap hari jalan kaki. Berarti kalau jalan kaki itu apa? Olahraga. Olahraganya itu dia jalan cepet-cepet tuh. Tapi kalau kita jalan lambat pasti tabrak begitu. Pasti ucapan kalau tabrak apa dia bilang? Minta maaf kalau bahasa Inggrisnya excuse me, kalau bahasa Prancisnya pardon. Pardon buat dia maaf. Nah ini pardon. Saya bilang ke anak saya, namanya anak saya Najwa. Kalau bahasa Prancisnya itu maaf itu pardon. Oh pardon itu artinya maaf ya. Iya. Pardon lillahi ta'ala. Jadi maaf kata dia pardon. Pardon lillahi, karena di Prancis itu memang menyebut huruf N ini jadi N. Kalau singa, kalau bahasa Inggrisnya apa tulisannya? Kalau singa bahasa Inggrisnya apa? Lion, tulisannya lion.
Tapi kalau di Prancis nyebutnya bukan lain tapi Lyon. Lyon gitu ya. Nah makanya itu berarti dia dipengaruhi oleh Iqbal ini dia. Belajar tajwid ini. Ya jadi Lyon. Nah ini bisa dia usia lebih panjang ternyata karena dokter-dokter pun menyarankan kalau kita udah usia di atas 50 tahun, kalau 50 tahun itu udah ada perubahan-perubahan ini. Ya bagi Toyen dan jamaah semuanya yang hadir. Jadi yang awalnya rambutnya hitam sudah mulai memutih. Yang awalnya ini apa nih, lututnya tidak sakit, ujiannya itu lutut. Makanya nggak boleh tuh kalau ada tangga-tangga dibandingkan tangga, pengennya jalannya yang lurus. Coba yang repot itu kalau naik apa namanya KRL gitu. Naik KRL itu kan harus ke bawah dulu ya, Pondok Ranji itu harus turun ke bawah, ternaik lagi. Apalagi kalau stasiun Tanah Abang kan, aduh, udah nyerinya bukan di hati tapi di mana? Di lutut. Nah, ternyata kita suruh oleh dokter ini agar sehat panjang usia itu minimal setiap hari jalan kaki. Jalan kaki minimal 5 menit saja. Kalau 5 menit berapa kilo ini kira-kira? Atau 15 menit? Kira-kira mana nih? Sampai ke pasar Jombang nih? Ya bisa ya? 15 menit tuh. Atau bolak-balik 30 menit. Nih makanya kalau kita sekarang ini yang usia kita udah mungkin bapak-bapak udah 70 tahun, 80 tahun boleh itu. Atau yang 50 tahun Pak yang sehat, hendak kita ngapain? Jalan kaki. Kalau setiap hari dari usia 50 tahun setiap hari kita jalan kaki, setiap hari 5 kilometer. Kalau udah usia 70 tahun dijamin jauh dari rumahnya. Emang kenapa? Karena setiap hari dia jalan 5 kilo. Ada balik-balik jauh nggak gitu? Ini jauh. Nah ini kembali ekonomi bicara 3 ini. Pertama konsumsi. Ya kan konsumsi tadi, bayangin konsumsi yang awalnya tidak makan daging, protein hewan jadi. Nah ini konsumsi. Nah beda dengan tadi Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu karbohidrat. Karena bahan pokok umat Islam di Indonesia makanannya apa? Siapa paling tahu nih? Emang jamaah Masjid Baitur Rahman makanannya nasi? Apa bahan pokoknya? Oh nasi, bener ya? Nah untuk jawabannya bukan beras. Kalau dibilang bahan pokoknya apa? Kita bayar zakat fitrah pakai apa? Beras. Bahan pokok umat Islam makan apa Bapak Ibu? Nah iya, alhamdulillah nasi jawabnya. Dikirain beras. Kalau beras nanti saingan sama ayam, namanya bekadul. Nih, coba tuh. Kalau kita dari karbohidrat tuh, bahan pokok kita. Padahal Nabi SAW berkurban itu berbayar zakat fitrah itu dengan gandum atau korma. So'an min sairin atau so'an min tamrin. 1 sok gandum, 1 sok korma. Nah, kalau di Papua bahan pokoknya itu bukan makan nasi, tapi makannya apa? Sagu. Nanti jangan-jangan 5 tahun yang akan datang orang-orang Papua bayar zakat fitrah pakai cilok. Pakai cilok yang bahannya dari sagu. Ternyata bukan barang jadi tapi bahan pokoknya ya, yang tahan lama seperti gandum ya gandumnya ya. Kemudian apa namanya? Kormatnya, kalau kita makan nasi tadi berasnya, ya kalau sagu ya sagunya gitu ya, tidak jadi ciloknya ya, apalagi ya. Nih, babul adhahi. Sebelum kita bahas tentang kurbannya, ini kita bahas masih ekonominya. Tadi kita bahas tentang apa namanya konsumsi, terus apa lagi? Bahas tentang produksi, artinya para peternak ya.
di domain duafa itu dia berbeda sama dengan masyarakat yang modalnya kekurangan. Maka terbentuk dalam masyarakat namanya KMM, Komunitas Masyarakat Mandiri. Jadi atau dulu namanya Masyarakat Mandiri MM. Artinya bagaimana? Peternak kambing, peternak sapi itu menjadi satu. Siapa saja harus dikasihkan pendampingan modal usaha. Sebelum dikasih modal usaha dikasih pelatihan sehingga dia menjadi mandiri. Yang awalnya dia menjadi mustahik, lama-lama menjadi muzaki. Ini yang menggambarkan tadi peternak itu menjadi luar biasa. Mereka beternak sapi dan seterusnya. Nah, kalau kita beternak dan sudah melebihi nisab, kira-kira bayar zakat ya? Sapi 30 ekor. Kambing 40, onta 5. Kalau Pak Haji Ruli punya kambing 50 ekor, kira-kira wajib zakat yang beruli. Soalnya beruli langsung nengok ya. Disebut beruli apa Pak Ruli langsung nengok ke suaminya beruli kan? Iya. Kira-kira ketika Pak Haji Ruli punya 50 ekor kambing, kira-kira wajib zakatnya itu? Tergantung. Kalau memang betul-betul kambing utuh, ya bayar zakat karena minimal tadi 40. Tapi kalau cuma ekornya doang, apa coba? Kira bayar zakatnya? Sebentar, hitung dulu. Berarti kalau dia jual ekor kambing, jangan-jangan sop buntut. Kalau sop buntut berarti zakatnya zakat perdagangan. Nah, zakat perdagangan ini juga secara ekonomi tidak harus menunggu Ramadan, tidak harus menunggu Idul Fitri. Kalau tadi dengan adanya karbohidrat secara ekonomis membantu mereka bisa makan, menarik zakat. Kemudian dari sisi zakat mal ini dan perdagangan itu, kalau dia harganya cukup nisab di bulan Muharram, jangan tunggu di bulan Ramadan. Kalau cukup Rabiul Awal, maka jangan tunggu Ramadan. Kalau dia Zulhijjah, jangan tunggu Ramadan, tetapi adalah seperti itu. Pertanian juga sama. Panennya setahun sekali. Itu dulu awal setahun sekali pertanian. Padi gitu. Dulu setahun sekali. Sekarang panennya berapa? 2 kali bisa 3 kali. Nah itu kalau pertanian. Kalau gajian panen itu berapa kali? Ya bulan. Ya kan? Maka bayar zakat pun zakat mal, zakat produksi termasuk bagi zakat mal, ternyata tidak harus tunggu Ramadan, tapi ditunaikan saat panen setiap bulan. Nah, ketika terkumpul uang, bisa itu diberikan kepada fakir miskin, tidak hanya untuk makan, minum, buat kebutuhan sehari-hari, buat beasiswa dan sebagainya, kan? Sehingga bahkan dikasih modal usaha, sehingga mereka bisa mandiri secara ekonomi. Ini yang sangat sederhana ekonomi. Tidak hanya ekonomi kurban, termasuk ekonomi zakat. Jadi ekonomi kurban ini lagi-lagi saya ulang kembali, ada yang berkaitan tentang konsumsi tadi konsumsi para mustahik atau duafa, tidak hanya duafa saja, tapi orang kaya, gitu ya, termasuk juga yang agamanya selain Islam. Yang kedua adalah produksi, membantu peternak. Baik itu onta, kemudian lagi sapi, kerbau, termasuk kambing. Mereka terbantu luar biasa setiap tahun rezekinya. Bahkan bukan hanya peternak, membantu para pedagang dadakan tadi, pedagang musiman, yang dia dapat uang, dia dapat keuntungan dari mana? Ya, jualnya saat Idul Adha. Ya, jadi mereka menjualnya. Ini dari sisi ekonomi yang sangat luar biasa. Kemudian dari sisi distribusi itu artinya apa distribusi? Penyaluran. Kalau dalam bahasa ekonominya itu dari produsen ke konsumen. Tapi yang kita maknai dalam ekonomi kurban ini, setelah hewan kurban disembeli atas asma Allah, kemudian disalurkan dari itu. Daging kurban boleh dimakan.
oleh yang berkurban. Daging kurban boleh dibagikan. Jadi dibagi kata kuncinya tadi kadang-kadang dibagi sepertiga. Sepertiga misalkan yang berkurban, maka kakinya itu satu, gitu kan? Misalkan ini buatkan berkurban sepertiganya. Nah kemudian boleh sepertiganya lain lagi dibagi-bagikan. Sepertiganya lagi boleh tadi bukan hanya fakir kepada orang-orang yang agamanya baik itu yang non muslim termasuk orang-orang kaya juga boleh. Karena berkurban ini yang sangat luar biasa, rahmatan lil alamin. Nah, babul qadai, bab tentang titik kurban. Kalau tadi sisi ekonomi sudah kita ulas, nanti sekarang dalilnya. Bagaimana kalau kita berkurban ini? Kalau kita memiliki kesempatan untuk berkurban, ternyata untuk luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Hajj surah 22 ayat 37 dijelaskan yang sampai kepada Allah itu bukan daging kurban kita, bukan darah yang dialirkan, tapi adalah karena takwanya. Daging-daging unta dan darahnya itu seakan tidak dapat mencapai keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Bila Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah kepada kamu. Ini pakai HDMI, gedit-gedit banget, mati lagi, hidup lagi ya. Ini gedit ya. Oke, dalam Qurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yanalullaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum." Lain tidak akan sampai, tidak akan never bahasa Inggrisnya. Beda antara la amalan. Kalau seperti dalam Al-Quran, walang tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'al tahu. Tidak akan pernah itu orang Yahudi itu menggunakan redaksi lan, artinya never, tidak akan pernah dia. Berbeda dengan Nasrani wala, tidak. Kalau tidak memungkinkan, walaupun dia tidak redo, ternyata kita bisa survei banyak mereka yang masuk agama Islam melalui jalur itu. Nasrani, baik orang tadi Katolik, Protestan, dan ketika saya ceramah pun di Prancis, yang menarik ada orang Prancis asli itu dia masuk agama Islam gara-gara meneliti tentang poligami. Gitu. Neliti poligami, awalnya dia menjelekkan agama Islam, akhirnya dia menemukan jawabannya ada keluhuran agama Islam dengan adanya poligami, akhirnya dia masuk agama Islam. Luar biasa. Biasanya orang meneliti tentang surah Al-Ikhlas, ya. Kayak Irene itu yang awalnya biarawati masuk Islam tuh karena pengen menjelekkan agama Islam, tapi dia buka kitab suci Al-Quran bukan dari kanan tapi dari kiri, ketemu surah Al-Ikhlas kan, Qul huwallahu ahad. Nah ini sama. Ternyata orang yang agamanya bukan Islam ini, kafir ini, dia gara-gara neliti poligami itu bisa masuk Islam. Apa kata mereka? Islam itu luar biasa sekali, memanusiakan manusia yang dibatasi 4. Padahal dalam sejarah zaman-zaman dulu, zaman-zaman kerajaan, zaman-zaman Cina dan sebagainya, di Cina itu punya selir bisa 500 orang, bisa 5.000 orang, bahkan sudah dibangun kamar-kamarnya khusus. Nggak usah dibayangin pakai celana atau tidak. Ya kan, artinya tidak resmi itu. Nah, bagaimana Islam poligami ini, tradisi poligami ini udah
bahasa kerennya itu membuming dari zaman dulu sampai zaman jahiliyah. Mulai Islam membatasi. Dalam riwayat ada sahabat Rasulullah yang istri 5 ceraikan, pilih di antara 5 itu yang terbaik 4, 1 diceraikan maksimal resmi. Kalau di dalam agama ini katanya nikahnya 1, tapi yang lain itu boleh. Tapi kan berapa banyak virus-virus penyakit HIV kan? Gara-gara itu teliti, oh ternyata ada hak kewajiban istrinya diakui secara resminya dan akan terhindar dari penyakit sehingga masuk Islam. Alhamdulillah. Ada juga yang meneliti tentang kurban. Yang meneliti kurban, betapa hebatnya ini ajaran Islam. Kalau menyembelih hewan kurban itu kan dengan pisau yang sangat tajam. Sekali sembelih, enggak. Kalau di video beberapa itu di Facebook, di YouTube itu yang agak menyebutkan Islam, kalau dia lihat ada kambing, ada sapi, dia pengen bututnya langsung dipotong. Dianya jalan. Ada yang pengen apa lagi namanya kakinya dipotong, sapinya. Ya, ternyata Islam ini luar biasa, memperhatikan aspek kebinatangan. Walaupun banyak yang mencerca awal Islam. Maaf, ada iklan ikan paus makan permen. Ikan paus makan permen, haus men. Ada yang jawab, ikan hiu warnanya abu-abu. Ya kan, I love you ibu-ibu gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Layan Allah ternyata tidak akan sampai. Nah, itu sampai. Layan Allah tidak akan sampai ke derajat Allah Subhanahu wa taala ibadah kurban kita. Baik luhumnya, dagingnya, termasuk wala dimanuha darahnya. Walaki yanalu taqwa minkum, melainkan yang sampai adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imtisal wa wa'dillah wa ijtinabu nawahillah. Jadi kurban itu karena takwa, karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Al-Kautsar ayatnya saya yakin sudah pada hafal di luar kepala semuanya. Fasholli li rabbika wanhar, bermaka sholatan dan berkurbannya, ya kan? Fasholli li rabbika, sholat karena Allah Tuhanmu. Wanhar li rabbika juga, berkurbannya untuk Tuhanmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dikasih tahu wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, menyembelih hewan kurban pun ada caranya. Dengan cara menyembelih dengan pisau yang tajam, orang barat, terutama dalam universitas, Harvard University, dia meneliti. Ternyata dalam ajaran Islam, dalam penyembelihan hewan kurban itu luar biasa. Ada yang memiliki sifat kebinatangan. Walaupun awalnya orang barat menyangka cara Islam ini menyembelih hewan kurban ini kejam. Apa sebabnya kejam? Langsung disembelih aja gitu kan? Langsung pakai pisau tajam, sembelih. Kata mereka kejam, pakai pisau. Justru kata orang barat yang paling bagus pakai stunning. Stunning itu apa? Dipingsan. Nah, ternyata dibantah oleh penelitian yang tadi dari Universitas Harvard University, Profesor Wilhelm dan Dr. Hazim, dia membantah kalau penyembelihan dengan dia pakai pisau itu tidak memiliki sifat kepribinatangan. Kalau kata kita, orang pada komentar, kalau bahasa Sundanya mah sebodoh teuing gitu ya. Tahu sebodoh teuing gitu. Mau orang jelek apa, yang penting saya mah agama Islam gitu ya. Tapi diteliti ini, dilakukan uji coba chip
itu ditaruh di kepala, yang satunya ditaruh di jantung. Kalau yang taruh kepala, kalau bapak-bapak pernah sakit atau saudaranya ada yang sakit, ada alat dalam rumah sakit itu kalau tidak salah namanya EEG ya, elektroencephalogram, biar ketahuan tuh. Biasanya kalau penyakit nauzubillah, penyakit stroke itu kan, biasanya kan ada mau tawin, itu namanya EEG. Tapi kalau jantung, ya kan, itu namanya apa? Wajib tohir. Di wajib tohir pernah pengalaman kan. Alhamdulillah udah sehat, dan panjang usianya, amin. Ya kan? Jadi ada namanya ECG atau EKG. Kayak gitu ya. EKG itu apa? Elektrokardiogram. Ditaruh di jantung, yang satu di kepala. Ketika disembeli dengan cara Islam, apa yang terjadi? Yang di kepala atau ada alat itu EKG itu normal, ketika disembeli 3 uratnya terputus. Normal, tiba-tiba beberapa menit berikutnya sampai titik yang terendah. Artinya kesimpulannya bahwa binatang yang disembelih dengan pisau yang tajam itu sekali itu tidak merasakan sakit seperti tidur yang nyenyak. Artinya ini memiliki sifat pri kebinatangan. Nah, bagaimana yang di jantung? Yang di jantung itu memompanya sangat kencang, menarik darahnya kencang, dan detuknya juga kencang, sehingga darah yang ditarik oleh jantung, ya kan, dikeluarkan melalui ini leher yang keluar, sehingga tidak tersisa darah dalam daging, sehingga daging itu jadi sehat, terbebas dari bakteri, sehingga dari sisi MDG bahwa daging itu sehat, terbebas dari bakteri. Berbeda dengan yang di stunning itu dipingsankan, sama tetap pakai EEG dan EKG. Ketika disembeli, kemudian apa yang terjadi? Ternyata ada semacam merasakan sakit, ya kan? Walaupun dia tidak bergerak ya, pingsan ya. Terus bagaimana yang dengan EKG itu lebih rendah ininya, menyerap darahnya. Akhirnya kesimpulannya adalah kira-kira kalau bapak darah yang keluar ke lehernya itu banyak atau sedikit? Sedikit, maka banyak yang tersisa dalam daging sehingga masih banyak bakteri-bakteri. Ya ini yang sangat luar biasa. Islam akhirnya banyak juga yang masuk Islam gara-gara meneliti tentang syariat Islam. Ini sangat luar biasa sekali. Nah ini kurban. Apa kamu tahu ini? Kira-kira kurban ini? Ini mudah-mudahan kita semua bisa berkurban ya. Apakah kita berkurban dengan sapi? Kalau tak mungkin. Kalau contoh di Arab ya, makanya beda antara onta sama kangkung. Apa bedanya onta sama kangkung? Kalau onta di Arab, kangkung di Urap. Apa bedanya onta sama kangkung? Onta di Arab, kangkung di Urap. Nah, ini kambing. Apakah kita berkurban dengan sapi atau dengan kambing atau dengan korban perasaan? Jadi makanya ibu kadang-kadang sakit hargai kadang-kadang apa? Yang dibilang sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku, gitu ya. Harusnya berubah bu. Jangan sakitnya tuh di sini, tapi senengnya tuh di sini. Kalau udah seneng, kita bahagia, kita dapat rezeki, kita dapat rezeki itu nikmat aja. Bagi kita merasa cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini masih buat iseng-iseng aja ini. Ini sapi. Ternyata ada sapi yang tidak mau dikurbankan. Seekor sapi melarikan diri ke lautan. Ini coba. Nah ini coba, ini kan kambing ada di kandang nih. Ini namanya yang hop ini. Yang benar nih. Ini kambing tetap enjoy di hari-hari terakhir. Hari terakhir sebelum dipotong gitu. Oke, jadi keingat kita kembali lagi. Tema kita ada ekonomi kurban ya. Ekonomi ternyata Islam luar biasa sekali. Dari sisi konsumsi itu sama lagi bu, produksi terus
distribusi. Termasuk juga tadi kita bahas tentang sejarah kurban. Kurban itu tidak hanya di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan, tapi juga Nabi Adam alaihissalam. Dalam sejarah Islam ibadah kurban itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Tapi dari aspek sejarah ibadah kurban telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian syariat itu dimulai sejak Nabi Ibrahim alaihissalam melalui sebuah mimpi menyembelih anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, untuk menguji kepatuhannya Nabi Ibrahim cinta kepada anak atau kepada Allah, yang dipilih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditebus dengan seekor sembelihan yang besar, Pak bidzibhin azim. Bahwa inilah bidzibhin azim inilah yang menyatakan bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk meneruskan syariat tersebut, yang awalnya harus menyembelih anaknya kemudian diganti dengan seekor kambing. Nah, ini sejarah bicara adakah dalilnya yang menjelaskan bahwa kurban itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nanti bisa dicek dalam surah Al-Maidah ayat 27. Ini yang menjelaskan kurban yang dilakukan oleh anaknya Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Tapi yang diterima adalah kurbannya Qabil. Nah, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah satu seorang dari mereka, yaitu Habil tidak diterima. Nah, dari lainnya, nah dia berkata, "Ini Qabil, aku pasti membunuhmu," berkata Habil. Jadi ada Qabil, ada Habil. Nah, berkata Habil, sesungguhnya yang diterima adalah hanya bertakwa. Fatukub bila min ahadima walam yutaqabbal min akhar. Karena kasih tahu Qabil marah. Ternyata nyatakan la'atulana, karena yang diterima adalah Habil, maka Qabil ngamuk marah. La'atulana, pasti akan saya bunuh kamu, gitu ya. Nah, ternyata qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ternyata yang diterima adalah orang yang bertakwa lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dalil yang tadi kita bahas, nah bidzibhin azim wa badainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, yaitu dengan seekor kambing. Dan berbagai tafsir pun dinyatakan seperti itu. Barangkali saja sebagai pengantar, kalau ada yang ingin ditanyakan sekilas dengan tema atau boleh jadi dengan tema yang lainnya, kalau memang bisa kita bahas, insyaallah kita bahas pada kesempatan ini. Dipersilakan oleh Bapak. Ustaz, Ya, silakan. untuk berkorban itu hanya untuk yang orang yang mati itu, Pak, orang mati sudah meninggal nggak perlu. Oke, kurban. Kurban apakah buat yang hidup atau yang sudah meninggal? Nah, para ulama ada yang menyatakan yang hidup saja. Tapi ada juga yang menjelaskan boleh yang hidup, yang boleh juga yang meninggal. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kan berdoa, Bismillah wallahu akbar, hadza anni wa an min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi redaksinya umum, yang min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad itu yang malam yudhahi, yang mereka belum berkurban. Nah, dimaknai min ummati ini baik yang hidup maupun yang meninggal dunia. Maka malam dalil itulah para ulama menyatakan boleh juga berkurban atas mereka yang dia sebetulnya mau berkurban ya, tapi dia belum sempat. Apalagi kalau udah nazar, maka hukum berkurbannya itu kan ada hukum kurban ini, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau wajib itu dia bernazar. Nazar itu bagaimana? Bukan nazar mukti ya, atau nazar umar ya. Nah, jadi nazar itu umpamanya Pak Ditoir bilang, pokoknya saya kalau mau sehat saya mau korban kambing, gitu ya. Ternyata diberi kesehatan Pak Ditoir. Nah, langsung tuh itu kurbannya bukan sunnah lagi, tapi menjadi wajib. Dan nggak boleh saat nazar itu kita itu mengamalkan kambing separuh atau sedikit saja, itu nggak boleh haram.
karena sudah jatuhnya menjadi nasab, menjadi wajib. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya tadi adalah umumnya. Min ummati Muhammadin, umatnya Nabi Muhammad berarti yang hidup maupun yang mati. Ini kalau mikrofon kita ini untuk yang buat orang Barat ya, atau orang Jepang atau orang lain ya, maka ditulis mati dan hidup itu on off. On off untuk yang buat bukan orang Arab. Kalau yang buat orang Arab bukan on off tulisannya al haya wal maut. Jadi tulisannya apa? Al haya wal maut. Pak, kalau ada tetangga saya dia jualan, tapi jualannya gak jelas bukanya. Jualan nasi uduk bukanya gak jelas. Kadang-kadang buka 1 hari, libur 2 bulan. Ini kalau model seperti ini bukanya nggak jelas, maka akan kemungkinan la mutu walayah ya. Artinya apa? Tidak bermutu karena biaya. Gimana mungkin dia dapat untung gitu ya? Oke, kita baca terakhir ya. Jadi dari tersebut tadi yang namanya min ummati Muhammadin fala nuqatil. Jadi umat Nabi Muhammad yang mereka belum berkurban berarti menggambarkan bukan hanya yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Karena tadi saya lihat jam udah lihat jam 6:15, maka ikan sepat, ikan gabus aja deh ya. Lebih. Oh masih ada, alhamdulillah. Ini mohon maaf ya Pak ya, mau ditutup tapi masih ada. Bunda silakan Bunda. Tadi. Gimana anak belum dinikahkan terus? Oh, contohnya ibu barangkali ya. Ibu dulunya belum dinikahkan gitu. Anak-anak ya baik. Akikah ini hukumnya sunnatun muakkadatun. Sangat dianjurkan untuk berkurban dalam ajaran Islam. Satu orang perempuan maka akikahnya 1 ekor kambing. Kalau laki-laki 2 ekor kambing. Jadi dalam hadis Nabi SAW maka akikah itu disunahkan 7 hari kelahiran. Kullu mauludin rahimah bi'aqiqati. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya tusba'u anhu yauma sabi. Jadi dia sangat dianjurkan menyembelihnya itu pada hari kelahiran ke-7. Kalau nggak ada duit, nggak ada ucis ya, nggak ada uangnya, gimana? Boleh hari ke-14. Masih juga nggak ada juga 21. Masih nggak ada juga, adanya bisa usia 10 tahun udah kurban. Nggak punya uang juga, udah usia udah nikah. Ya udah orang tua nggak ada kewajiban. Tiba-tiba ada yang nanya, Pak Ustadz, saya udah nikah atau saya udah tua ini. Kata bapak saya, emak saya belum diakikahin, saya boleh nggak akikahkan diri sendiri? Dalam hadis Rasulullah, dalam berbagai hadis Nabi menjelaskan ternyata boleh mengakikahkan diri sendiri karena hukumnya tadi ya mubah, hukumnya bukan sunnah. Hukumnya apa? Mubah, beda dengan sunnah. Jadi kalau kita belum diakikahkan dan kita mengakikahkan diri sendiri, itu hukumnya bukan sunnah tapi mubah. Begitu ya Bunda ya? Hukumnya apa? Mubah. Nanti kalau ada pertanyaan barangkali dituliskan. Lebih dahulu kan mana ini? Apakah akikah atau kurban? Maksudnya akikah diri sendiri tadi hukumnya mubah. Kalau kurban hukumnya sunnatun muakkadatun. Maka dalam kaidah fikih maka yang didahulukan adalah yang sunnah.
Karena tadi mengaktifkan diri sendiri itu hukumnya mubah. Begitu Allah. Kalau akikah itu kan boleh setiap waktu kan. Ya. Kalau kurban kan hanya Ya. pas. Betul, berkurban itu hanya 4 hari. 4 hari itu tanggal berapa? 10 Zulhijjah, hari tasyrik 11, 12, 13. Makanya kita menyatakan man wajada sa'atan, para ulama menjelaskan hadis tersebut itu yang dimaksud man wajada sa'atan, orang yang memiliki waktu, uangnya cukup, saatan luas, lapang, tanggal berapa? 10, 11, 12, 13. Begitu kira-kira. Ya, tapi kalau akikah, ya bebas kapan saja. Oh, pas kebetulan dia mau akikah tapi barengan mau kurban, tapi yang dibilang kurban itu caranya juga beda. Kalau kurban dibagiinnya daging mentah. Kalau akikah daging mateng. Ya kan di sate kan. Ada yang bilang, Pak Ustaz, orang kalau makan daging kambing katanya bisa apa namanya? Darah tinggi, hipertensi. Ternyata salah. Yang orang makan apa namanya? Makan tempe lah yang menyebabkan hipertensi. Emang kenapa? Ada survei penelitian di 2 jeruji besi. Yang satu jeruji besi itu dikasih makanan yang serba daging. Sop daging kambing, sate kambing setiap hari. Yang sebelah dikasihnya tempe mulu. Samping cium tuh sate, sop, ya kan? Akhirnya hari ketiga yang banting piring itu yang makanan tempe. Berarti kesimpulannya yang darah tinggi bukan makan daging kambing, tapi makan tempe, gitu ya. Istri dulu ya. Oke, baik, karena udah hampir 6:30, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bercanda-bercanda ya. Mudah-mudahan ya, biar nggak ngantuk aja ya. Karena ini coba ya, pakai tausiah, pakai senyum-senyum aja banyak pada duduk ya. Apalagi nggak pakai senyum-senyum gitu ya. Baik, terima kasih. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari saya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah. Allahumma barik lana fi kulli umurina. Allahumma barik lana wa ballighna fi umurina. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Razzaq. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha pemberi rezeki. Berikanlah kelapangan untuk hati kami untuk bisa berkorban di tahun ini, Ya Rahman, agar kami bisa bermanfaat secara sosial untuk masyarakat. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau yang maha pengasih yang tidak pernah dikasih. Engkau yang maha penyayang yang kasih sayangmu tidak pernah terbilang. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah hidup kami, Ya Rahman, saat meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Berikanlah izin kepada kami semuanya, Ya Rahman, Ya Rahim, saat meninggal dunia mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi